Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, di sini kami akan memaparkan materi mengenai akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Etimologi, akhlak terpuji merupakan terjemahan dari ungkapan bahasa Arab, akhlak mahmudah. Mahmudah merupakan bentuk maf'ul dari kata hamida yang berarti dipuji. Akhlak terpuji disebut pula dengan akhlak karimah atau akhlak yang mulia, atau mukarim al-akhlak al-munziyat yang artinya akhlak yang menyelamatkan. Sedangkan menurut Al-Ghazali, akhlak terpuji merupakan sumber ketaatan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mempelajari dan mengamalkannya merupakan kewajiban individual setiap muslim. Selanjutnya, pengertian akhlak mazmumah. Secara etimologi, kata mazmumah berasal dari bahasa Arab yang artinya tercela. Akhlak mazmumah merupakan semua bentuk kegiatan yang bertentangan dengan akhlak terpuji. Akhlak tercela dapat merusak keimanan seseorang dan menjatuhkan martabatnya sebagai manusia. Akhlak ini juga menimbulkan orang lain merasa tidak suka dan tersebut. Dengan demikian, pelakunya mendapat dosa karena mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalil di dalam Al-Quran yang membahas tentang akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah yaitu surah Al-Maidah ayat 100 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabithu wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Yang artinya, katakanlah, tidaklah sama sesuatu yang baik dan yang buruk itu. Meskipun yang buruk itu lebih menarik bagimu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berfikir, agar kamu mendapat keberuntungan. Menurut Quraisyihat, ayat ini merupakan penjelasan dari ayat-ayat sebelumnya yang menceritakan bahwa Allah adalah zat yang mengetahui dan satu-satunya pemilik wewenang dalam menetapkan hukum, baik itu berupa perintah maupun larangan. Oleh karena itu, perintahnya pastilah baik dan larangannya pastilah buruk. Contoh-contoh akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Yang mana pada akhlak mahmudah sendiri ialah perbuatan terpuji. Yaitu salah satu contohnya berupa berprasangka baik kepada sesama manusia, yang mana dijelaskan pada surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'da dhanni itsm. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Yang maksud di prasangka ini ialah prasangka buruk. Nah, maka kita harus berprasangka baik sesama manusia sendiri. Adapun dari contoh akhlak mazmumah, yaitu perbuatan tercela pada surah An-Nahl ayat 29, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha falabi'sa mathwal mutakabbirin. Ini ialah salah satu contoh orang-orang yang takabur. Maka yang mana artinya di sini ialah maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya, pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri. Nah, orang-orang yang dimaksud ini adalah orang-orang yang takabur, yang mana termasuk contoh dari akhlak mazmumah sendiri. Cara melakukan atau menerapkan akhlak mahmudah. Yang pertama, kita itu harus menunjukkan bahwa kita memiliki solidaritas yang tinggi antar sesama. Yang kedua, kita itu harus menjaga kerukunan dan kebersamaan antar teman. Yang ketiga, kita itu harus saling tolong menolong antar sesama tanpa harus memandang siapa orang yang ditolong oleh kita.
Yang keempat, kita itu harus saling menghargai antar sesama. Yang kelima, kita itu harus memiliki jiwa kepahlawanan dengan cara melakukan sifat keberanian serta mau berkorban demi melakukan kebaikan. Nah, maka dari itu kita itu harus meningkatkan akhlak mahmudah kita dengan cara berbuat baik, sering bertaubat, karena kita itu tidak luput dari berbuat dosa, berbuat maksiat. Makanya kita itu harus sering-sering bertaubat, harus membenahi pakaian kita sesuai dengan syariat agama, terus harus bertamu dengan sopan. Nah, mungkin itu salah satunya. Terus akhlak madmumah, apa saja sih sifat-sifat akhlak madmumah? Yang pertama, iri hati, dengki, cemburu terhadap sesama, dendam, terus gibah, fitnah, namimah, mungkin itu salah satunya. Bagaimana sih caranya kita menghindari sifat madmumah? Cara menghindari sifat madmumah, nah, yang saya sebutkan tadi di sifat akhlak mahmudah tadi, seperti harus berbuat baik terhadap sesama, harus saling menolong, harus saling menghargai, harus sering-sering bertaubat.